Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk poin-poinnya bisa terbaca dan terlihat dengan jelas. Oke, baik. Nah, pembahasan kita ya untuk ketujuh ini adalah listrik arus bolak-balik ya. Nah, di mana arus bolak-balik ini ya merupakan listrik yang besarannya, besar, arah, dan popularitasnya itu berubah-ubah ya menurut waktu secara periodik. Ada beberapa bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik ya. Ada gelombang sinusoida, ini dia ya. Kemudian ada gelombang segitiga, kemudian ada gelombang segi empat atau kotak ya. Nah, kemudian bagaimana proses terbentuknya gaya gerak listrik dan arus pada listrik AC ya. Nah, pada dasarnya ya, prinsip terbentuknya tegangan dan arus bolak-balik itu pada suatu kumparan yang diputar dalam suatu medan magnet itu dihasilkan oleh kutub-kutub utara dan selatan ya. Jadi, kumparan memotong garis-garis gaya magnet ya, maka ujung kumparan itu akan terbentuk tegangan induksi atau gaya gerak listrik. Ini dia gambar dari prinsip terbentuknya tegangan listrik ya. Kemudian ini merupakan gambar kumparan yang berputar dalam medan magnet ya. Mana gambar di atas itu memperlihatkan kumparan yang berputar dalam medan magnet dengan kecepatan omega radian per detik ya, di mana waktu T kumparan itu akan berputar dengan membentuk sudut tetanya sama dengan omega T ya. Nah, kemudian besarnya garis gaya yang dipotong oleh kumparan itu adalah flux sama dengan flux M dikali cos omega T. Jadi persamaannya besar garis gaya di kumparan pada setiap saat N flux sama dengan N flux M kali cos omega T. Nah, besarnya gaya gerak listrik induksi sesaat persamaannya W N flux M sin omega T ya. Nah, ini merupakan gambar urutan dari kedudukan kumparan ya. Ada gambar A, gambar B, C, D, dan juga gambar E. Ya, ini merupakan kedudukan kumparan pada setiap perubahan V/2 atau 90 derajat. Ya. Di mana bentuk gelombang ya, jika kedudukan sisi kumparan pada setiap perubahan sudutnya V/2 ya, selama satu siklus. Ini dia gambar bentuk garis gaya magnet flux dan gaya gerak listrik. Ini dia satu, kemudian dari sini juga satu, ya, itu merupakan satu siklus ya. Nah, penjelasan gambar ini, di mana saat omega T sama dengan 0 derajat, maka flux maksimum dan tegangannya itu sama dengan 0. Nah, saat omega T 90 derajat ya, fluxnya 0 dan tegangan sama dengan maksimum. Saat omega T-nya 180 derajat, fluxnya maksimum dan tegangan sama dengan 0 ya. Kemudian saat omega T-nya sama dengan 270 derajat, fluxnya adalah 0 dan tegangan sama dengan maksimum, tetapi polaritasnya itu berlawanan ya. Saat omega T sama dengan 90 derajat. Nah, saat omega T-nya 360 derajat, fluxnya maksimum dengan tegangan sama dengan 0. Tadi ya. Nah, kemudian masuk kepada pembahasan frekuensi dan periode. Nah, frekuensi itu merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang ya, mana getaran listrik yang dihasilkan tiap detik.
Nah, frekuensi biasanya kita lambangkan dengan huruf F ya. Periode merupakan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran sempurna. Sedangkan periode lambangnya adalah huruf T besar. Nah, sedangkan hubungan antara frekuensi dan periode itu adalah berbanding terbalik ya. Berarti semakin besar frekuensi periodenya akan semakin kecil. Di mana secara matematis rumusnya itu adalah F sama dengan 1 per T ya. Sedangkan T sama dengan 1 per F. F adalah frekuensi, T adalah periode. Nah, jika kecepatan perputaran sudut itu kita nyatakan dengan omega, maka frekuensinya itu sama dengan kecepatan sudutnya dibagi dengan besarnya sudut satu putaran penuh atau disebut dengan 2V ya. F sama dengan omega per 2V, omega sama dengan 2VF. Pengertian omega adalah kecepatan sudut dalam radian per detik ya. Sore. Ya, nggak apa-apa. Kemudian pembahasan kita masuk kepada beda fasa. Nah, fasa dari arus listrik bolak-balik ya. Ini merupakan pergeseran periode waktu arus bolak-balik dari posisi yang barisnya adalah 0 ya. Nah, ini gambar merupakan 3 kumparan yang ditempatkan sejauh sudut alfa dan beta ya. Nah, penjelasan dari gambar ini ya menggambarkan 3 kumparan yang serupa ditempatkan sejauh sudut alfa, sudut A dan B ya, bergerak pada medan yang sama dengan kecepatan sudut yang sama ya. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa besarnya tegangan induksi dari ketiga kumparan itu sama, tetapi harga 0 dan maksimumnya itu tidak bersamaan ya dalam mencapainya ya. Kemudian besarnya dari V1 sama dengan Vm sin omega T. Kedua adalah Vm sin omega T dikurang beta. Ketiga adalah Vm sin omega T dikurang alfa tambah beta ya. Nah, beda fasa ini dalam rangkaian kita listrik ya, itu dikenal dengan bahasa atau kata lag atau istilahnya lead. Di mana artinya adalah harga maksimum atau 0 yang dicapai itu satu siklus dari lebih lambat atau ketinggalan dari siklus lainnya. Sedangkan lead itu adalah harga maksimum atau 0 yang dicapai satu siklus itu mendahului siklus lainnya. Nah, demikian untuk materi kita ya terkait dari sisi beda fasa, kemudian frekuensi, periode ya. Kemudian kita masuk kepada soal UTS ya. Soal UTS sudah terlihat, bisa terbaca soal UTS-nya. Jadi soal nomor 1 ya, sebuah resistor 250 ohm terhubung ke sebuah catu daya 8 volt. Nah, berapa arus yang akan mengalir? Kemudian nomor 2, tentukan nilai arus yang ada pada di gambar. Ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hukum Ohm dan listrik DC. Keempat, jelaskan dan sebutkan apa saja contoh penerapan hukum Kirchhoff 1 dan 2 dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu rangkaian yang menggunakan teori Thevenin. Nah, jadi untuk jawabannya ditulis tangan ya. Ditulis tangan, nanti jawabannya di foto atau di scan dalam bentuk PDF, dikirim ke email saya ya. Nah, ini saya kasih waktu berapa hari cukup? Mau besok? Bisa? Atau ya? Gimana? Ada usul berapa lama saya kasih waktunya? Senin? Boleh?